In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours. My mind Dan kebetulan tema yang kita angkat pada at the end of the road. belum dalam Being tema loneliness, I'll be yours. ada perspektif ideal governance. Ya, jadi ini menjadi satu media memang untuk bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada hari ini kita lihat ada program In memory and heart, it'll forever glow like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be tempted. We'll see forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours. ya, dan harapannya melalui kegiatan lomba pidato ini kita bisa mendapatkan berbagai macam gagasan yang kemudian bisa memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dalam implementasi kebijakan makan bergizi gratis ini, sehingga ini tidak hanya menjadi sebagai program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sebagai pemenuhan janji kampanye, tetapi program ini memberikan makna, memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kita yang kemudian mungkin berada di pinggiran, di area perbatasan. Ya, kita tentunya merasakan begitu besar dampak dari program ini bagi anak-anak kita, adik-adik kita, masyarakat kita yang ada di wilayah perbatasan. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih untuk peserta yang sudah mendatang. Ya, kalian akan lolos ke babak selanjutnya, ada juga yang tidak. Bagi yang lolos nantinya saya ucapkan selamat, dan bagi yang belum bisa masuk ke babak selanjutnya, Prodi Ilmu Administrasi Negara masih ada di sini. Tahun depan kita bersua lagi, tahun depan kita berjumpa lagi, persiapkan diri lebih baik sehingga kemudian kita bisa mendapat peluang untuk bisa ke tahap selanjutnya. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih untuk para juri, ya, para juri. Di sini ada perwakilan juri yang sudah hadir. Terima kasih Ibu atas kerja kerasnya, dan kami mohon kerjasamanya sampai selesai kegiatan lomba pidato kali ini. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama lembaga program studi ilmu administrasi negara apabila agar ke depan lebih mempersiapkan ini secara baik dan kemudian bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada akhirnya saya sebagai Ketua Ilmu Administrasi Negara dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya membuka secara resmi kegiatan meeting lomba pidato tingkat nasional program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur pada hari ini 11 November tahun 2025 secara sah. Terima kasih. Terima kasih banyak ke Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Mawa sebagai salah satu juri yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk
hadir dalam ruang Zoom untuk bisa memberikan penjelasan secara singkat, secara umum terkait dengan seleksi, kemudian soal penilaian lomba pidato mahasiswa nasional prodi administrasi negara Unimor tahun ini, sehingga kami mohon kesediaan Ibu Mawar untuk bisa memberikan penyampaian waktu dan kesempatan kami persilakan. Halo Ibu. Untuk memastikan lomba pidato kita nanti. Lalu yang berikut, kami dari panitia khususnya seksi acara akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan babak semifinal dan grand final, dan juga tata tertib pelaksanaan kegiatan lomba pidato kita. Nah, mungkin saya share screen dulu. Oke, filenya sudah terbaca ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta. Belum bisa, Pak. Oh iya, sudah. Coba dicek lagi. Sudah, terima kasih, Pak. Baik, poin pertama ketentuan babak semifinal dan grand final lomba pidato mahasiswa nasional prodi ilmu administrasi negara tahun 2025. Beberapa poin untuk ketentuan pelaksanaan babak semifinal dan grand final ini sudah panitia cantumkan juga di dalam surat pengumuman dan juga pemanggilan peserta yang lolos babak semifinal dan grand final, sehingga mungkin ada beberapa poin yang diulang saja. Yang pertama, peserta dan pendamping membawa surat tugas untuk diserahkan kepada panitia di lokasi pelaksanaan kegiatan lomba, yaitu di program studi ilmu administrasi negara, FISIP Universitas Timur. Lalu yang kedua, peserta hadir tepat waktu dan wajib mengikuti seluruh rangkaian sampai grand final. Sebagai pembukaan kegiatan semifinal akan dilaksanakan seminar ilmiah dengan tema yang sama dengan tema lomba pidatonya, yaitu implementasi perspektif agile governance. Akan ada dua narasumber atau pemateri kita dari pihak Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga dari akademisi. Setelah langsung dan selesai, lalu dilanjutkan dengan babak semifinal. Lalu yang ketiga, panitia hanya menanggung konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh peserta. Keempat, peserta tertinggi dapat yang lolos babak semifinal dan
For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. Jadi untuk teman-teman dari kampus lain, ada dari Parayangan, Universitas Jambi, lalu di daratan timur ada dari Indana dan juga Unika, dan beberapa perguruan tinggi lain yang pesertanya dinyatakan lolos diberikan hak untuk mengikuti babak semifinal dan grand final yang akan di Universitas Timur. Itu jawaban dari kami sebagai panitia. Kami berharap bahwa dari Universitas Parayangan dan Universitas Jambi, para peserta yang dinyatakan lolos bisa turut berpartisipasi di dalam pelaksanaan babak final dan semifinal. Oke, tadi ada satu yang resen. Selamat pagi untuk semuanya. Dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pertanyaan saya, apakah tidak masalah jika yang hadir itu cuma peserta saja, karena mungkin dalam waktu perlombaan tanggal 20 dan 21 itu program studi kami sedang melakukan KKN dan PPKM internasional di Timor Leste, jadi kemungkinan dosen-dosennya tidak ada yang memiliki waktu luang. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh jika pesertanya saya yang datang ke perlombaan atau harus dua-duanya? Terima kasih. Saudara Joaquin De Santos dari Fakultas Filsafat ya, Unika Mandira Kupang. Untuk pendamping tidak diwajibkan, peserta pun tidak diwajibkan, tetapi kami dia memberikan hak mengikuti. Sehingga kalau ada kendala-kendala teknis itu nanti pertimbangan pribadi memikirkan tentang bagaimana perjalanan dari Kupang, misalnya dari Unika ke Unimor seperti apa, nanti mungkin bisa diskusi dengan pendamping. Kalau memang sempat bisa ikut, tapi kalau tidak bisa hanya peserta saja yang hadir. Mungkin itu jawaban dari kami selaku panitia. Baik, terima kasih Pak. Apakah masih ada atau peserta yang hadir langsung di lokasi pelaksanaan teknikal meeting? Oh ya, Mona Binsasi dari manajemen ya, bisa berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya Shalom semua. Selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya satu peserta lomba yang mengikuti kegiatan TN kita secara offline di sini. Seperti yang tadi sudah disampaikan dari pihak ada saya pertanyakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Administrasi dari Prodi Manajemen Universitas Timor. Yang ingin saya perkenalkan itu adalah terkait dengan waktu. Misalnya pada saat perlombaan depan Olimpiade panitia kan 7 menit. Tetapi misalnya dalam kami menyelesaikan karya itu dari 7 menit, apakah hal tersebut bisa ditoleransi oleh panitia atau masih ada perpanjangan waktu? Misalnya kalau sudah selesai berpidato, misalnya 5 menit, tapi masih ada perpanjangan waktu 2 menit, karena waktunya kan 7 menit. Itu langsung lepas sajakah atau mungkin dari pihak panitia masih ada perpanjangan waktu? Terima kasih.
every moment, my love I'll be attentive, with zeal and fervor always, every moment. Even in the face Baik, terima kasih melalui sesi telah melakukan pertanyaan. Waktu berpidato ketentuannya unik untuk babak semifinal dan juga grand final. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu maksimal 7 menit itu akan dinilai di komponen keterampilan berbicara soal ketepatan menggunakan waktu, sehingga peserta harus menggunakan 7 menit ini untuk menjelaskan berkaitan dengan opini serta kajian yang dilakukan dan dituangkan di dalam naskah pidato secara maksimal. Ketika peserta menyelesaikan pidato sebelum 7 menit, maka panitia pidatonya sudah selesai. Nah, diakhiri terima kasih, salam dan lain sebagainya, sehingga kita tidak. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, selamat pagi Pak. Florentina Maya ya? Ya, Ya, sebelum silakan. terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Florentina Maelai, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3. Baik Pak, di sini saya hanya mau menanyakan soal temanya Pak. Untuk temanya, untuk semifinal dan grand final itu masih tetap sama atau bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih Maya. Untuk subtemanya, apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya. Ya Pak. Baik, untuk temanya tidak ada perubahan, sehingga tema besarnya masih implementasi MPG, perspektif agile governance, dengan 3, dan itu ketentuan yang tidak dirubah di dalam proses TM ini. Tidak ada perubahan juga, sehingga masih berlaku tema dan subtema yang sama. Baik, terima kasih Pak. Oke. It's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Eternal show. Every moment, my love, I'll be attentive, with zeal and fervor always. Halo, selamat pagi. Baik, saudara Premius Mes. Ini mau tanya Premius tentang, Mes. iya ya, mau Ya, tanya silakan. apa namanya soal hasil untuk lomba nanti kan. Ini kan 2 hari ya Pak ya. Ya, ya, betul. Ya, hari yang terakhir itu kan finalnya kan. Kira itu nanti untuk juaranya itu di rekapitulasi memang atau memang nanti ditunggu waktu lagi rekapitulasi nilai Ya, ya. di saat itu juga, atau anjuran kami ya mungkin juga teman-teman yang lain sebaiknya di rekapitulasi memang begitu, sehingga juaranya langsung diketahui oleh semua peserta yang hadir kan. Oke. Itu sama. Ya, mohon direspon. Oke. Ya, tadi memang di ketentuan sudah dijelaskan di dalam caranya
yang mungkin sudah kami share di surat pengumuman dan pemanggilan peserta yang lolos babak semifinal dan grand final itu sudah dijelaskan juga bahwa untuk rekapitulasi babak final akan dilaksanakan di hari di mana final itu dilaksanakan tanggal 21 setelah 10 babak akhir. Juri secara internal akan mulai mengumumkan pada kegiatan penutupan lomba pidato. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kolom chatting, selamat pagi, izin teman-teman semuanya mengenai informasi lebih lanjut tentang perlombaan, apakah ada grup WhatsApp? Karena saya belum masuk dalam grup tersebut. Jika ada, terima kasih. Baik, langsung dijawab juga oleh panitia. Panitia telah mengirimkan link di kolom chat. Bagi peserta yang belum sempat masuk menjadi anggota dari WA Group peserta lomba, bisa langsung menggunakan link yang sudah di-share oleh panitia. Dan juga di surat pengumuman pemanggilan itu ada link untuk bergabung di grup WA peserta lomba. Oke, apakah masih ada? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baik, sebelum terima kasih Pak, izin perkenalkan diri lagi. Saya Roger Lake Pak. Mau bertanya tentang di tanggal 20 yang tadi Pak bilang pembukaan itu ada seminar yang harus diikuti. Apakah seminar itu wajib kami ikuti semua atau tidak bersifat wajib, artinya opsional begitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, untuk pendaftaran atau registrasi ulang peserta itu dilaksanakan sebelum kegiatan pembukaan. Seminar itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia merupakan rangkaian dari kegiatan pembukaan lomba pidato, sehingga peserta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah. Jadi dengan sasaran bahwa peserta juga mungkin bisa mendapatkan informasi, data-data terbaru yang disampaikan oleh para narasumber dan kemudian bisa dijadikan rujukan untuk berpidato nantinya. Ini Pak, jadi seminar selanjutnya itu di tanggal 20 pagi ya Pak, atau di tanggal berapa? Ya betul, seminarnya di tanggal 20 pagi jam 8:30 sampai dengan jam 11. Kemudian berlanjutkan yang dilakukan kegiatan lomba pidato babak semifinal. Jadi registrasi pesertanya dilaksanakan di awal sebelum kegiatan pembukaan. Berarti di 20 pagi itu Pak registrasinya? Ya, 20 pagi. Dan itu karena akan ada mengambil nomor undian untuk peserta diwajibkan untuk berada di lokasi kegiatan 1 jam sebelum kegiatan pembukaan dilaksanakan, karena akan ada registrasi dan juga akan ada penarikan nomor urut. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Baik. Mungkin masih ada.
Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang ketentuan lomba, tata tertib, dan juga komponen penilaian? Tidak ada, mungkin saya kembali ke Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Hendra. Baik teman-teman sekalian, baik teman-teman sekalian, dengan apabila tidak ada lagi pertanyaan atau pertanyaan terkait dengan penilaian, kemudian teknis perlombaan dan lain sebagainya, maka tentu kegiatan kita untuk technical meeting ini telah selesai. Kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan informasi yang lainnya termasuk pedoman, kemudian catatan-catatan yang sudah tadi disampaikan itu nanti kami akan share di grup dengan link WA grup. Kami juga sudah kirimkan di di kolom chat. Tentu kami panitia mengingatkan kembali bahwa di surat yang kami sudah kirimkan itu, bahwa teman-teman perlu mengkonfirmasi kehadiran, baik itu peserta ataupun misalnya peserta yang ada pendampingnya, nanti silakan mengkonfirmasi kehadiran di link Google yang kami sudah kirimkan, yang kami sertakan di surat pengumuman yang kami kirimkan by email masing-masing peserta yang lolos. Saja yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk memastikan lomba pidato kita nanti. Lalu yang berikut, kami dari panitia, khususnya seksi acara, akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan babak semifinal dan grand final, dan juga tata tertib pelaksanaan kegiatan lomba pidato kita. Nah, mungkin saya share screen dulu. Oke, filenya sudah terbaca ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta. Belum bisa, Pak. Oh iya, sudah. Coba dicek lagi. Sudah, terima kasih, Pak. Baik, poin pertama, ketentuan babak semifinal dan grand final lomba pidato mahasiswa nasional Prodi Ilmu Administrasi Negara tahun 2025. Beberapa poin untuk ketentuan pelaksanaan babak semifinal dan grand final ini sudah
panitia cantumkan juga di dalam surat pengumuman dan juga pemanggilan peserta yang lolos babak semifinal dan grand final, sehingga mungkin ada beberapa poin yang diulang saja. Yang pertama, peserta dan pendamping membawa surat tugas untuk diserahkan kepada panitia di lokasi pelaksanaan kegiatan lomba, yaitu di program studi ilmu administrasi negara FISIP Universitas Timur. Lalu yang kedua, peserta hadir tepat waktu dan wajib mengikuti seluruh rangkaian sampai grand final. Sebagai informasi, pembukaan kegiatan semifinal akan dilaksanakan seminar ilmiah dengan tema yang sama dengan tema lomba pidatonya, yaitu implementasi perspektif agile governance. Akan ada 2 narasumber atau pemateri kita dari pihak Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga dari akademisi. Setelah langsung dan selesai, lalu dilanjutkan dengan babak semifinal. Lalu yang ketiga, panitia hanya menanggung konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh peserta. Keempat, peserta yang tinggi dapat yang lolos babak semifinal dan jadi untuk teman-teman yang dari kampus lain, ada dari Parahiyangan, Universitas Jambi, lalu di daratan timur ada dari Undana dan juga Unika, dan beberapa perguruan tinggi lain yang pesertanya dinyatakan lolos, diberikan hak untuk mengikuti babak semifinal dan grand final yang akan di Universitas Timur. Mungkin itu jawaban dari kami sebagai panitia. Kami berharap bahwa dari Universitas Parahiyangan dan juga Universitas Jambi, para peserta yang dinyatakan lolos bisa turut berpartisipasi di dalam pelaksanaan babak final dan semifinal. Oke, tadi ada satu yang resen. Selamat pagi untuk semuanya. Dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pertanyaan saya, apakah tidak masalah jika yang hadir itu cuma peserta saja, karena mungkin dalam waktu perlombaan tanggal 20-21 itu program studi kami sedang melakukan KKN dan PPKM internasional di Timor Leste, jadi kemungkinan dosen-dosennya tidak ada yang memiliki waktu luang. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh jika pesertanya saya yang datang ke perlombaan atau harus dua-duanya? Terima kasih. Saudara Joaquin de Santos dari Fakultas Filsafat ya, Unika Widya Mandira Kupang. Untuk pendamping tidak diwajibkan, peserta pun tidak diwajibkan, tetapi kami panitia memberikan hak untuk mengikuti. Sehingga kalau ada kendala-kendala teknis, itu nanti pertimbangan pribadi memikirkan tentang bagaimana perjalanan dari Kupang, misalnya dari Unika ke Unimor seperti apa. Nanti mungkin bisa diskusi dengan pendamping, kalau memang sempat bisa ikut, tapi kalau tidak bisa hanya peserta saja yang hadir. Mungkin itu jawaban dari kami selaku panitia. Baik, terima kasih Pak. Oke. Apakah masih ada atau peserta yang
hadir langsung di lokasi pelaksanaan technical meeting. Oh ya, Nona Binsasi dari manajemen ya, bisa berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, selanjutnya, shalom Pak. Selamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya satu peserta pemuda yang mengikuti kegiatan TN kita secara offline di sini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari bagian ada saya pertanyakan. Sebelumnya perkenalan, saya Afrobinsasi dari Prodi Manajemen Universitas Timor. Yang ingin saya perkenalkan itu adalah terkait dengan waktu. Misalnya pada saat perlombaan Olimpiade panitia kan 7 menit. Tetapi misalnya dalam kami menyelesaikan karya itu kurang dari 7 menit, apakah hal tersebut bisa ditoleransi oleh panitia atau masih ada perpanjangan waktu? Misalnya kami sudah selesai berpidato, misalnya 5 menit, tapi masih ada perpanjangan waktu 2 menit, karena waktunya kan 2 menit. Itu apa sajakah atau mungkin dari pihak panitia masih ada perpanjangan waktu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk telah mengajukan pertanyaan. Waktu berpidato ketentuannya untuk babak semifinal dan juga grand final. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu maksimal 7 menit itu akan dinilai di komponen keterampilan berbicara soal keterbatasan menggunakan waktu, sehingga peserta harus menggunakan 7 menit ini menjelaskan berkaitan dengan opini serta kajian yang dilakukan dan dituangkan di dalam naskah pidato secara maksimal. Ketika peserta menyelesaikan pidato sebelum 7 menit, maka panitia pidatonya sudah selesai. Maka terima kasih, salam dan lain sebagainya, sehingga kita tidak akan. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, selamat pagi Pak. Florentina Maya ya? Ya, Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Florentina Maya, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3. Baik Pak, di sini saya hanya mau menanyakan soal temanya Pak. Untuk temanya, untuk semifinal dan grand final itu masih tetap sama atau bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya Pak. terima kasih Maya. Untuk subtemanya, apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya. Ya Pak. Baik, untuk temanya tidak ada perubahan, sehingga tema besarnya masih implementasi MPG, perspektif agile governance, dengan 3, dan itu ketentuan yang tidak dirubah di dalam proses TM ini, tidak ada perubahan juga, sehingga masih berlaku tema dan subtema yang sama. Baik, terima kasih Pak.
Oke. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be attentive, we're sealing forever always. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. In that face, our greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto. Halo, selamat pagi. Baik, saudara Breninius Mes. Ini mau tanya Breninius tentang, Mes. iya ya, mau Ya, tanya silakan. apa namanya soal hasil untuk lomba nanti kan. Ini kan 2 hari ya Pak ya. Ya, ya. Ya, hari yang terakhir itu kan finalnya kan. Nah, kira itu nanti untuk juaranya itu di rekapitulasi memang atau memang nanti ditunggu waktu lagi rekapitulasi nilai Ya, ya. di saat itu juga, atau anjuran kami ya mungkin juga teman-teman yang lain sebaiknya di rekapitulasi memang begitu, sehingga juaranya langsung diketahui oleh semua peserta yang hadir kan. Oke. Itu saja. Iya, mohon direspon. Oke. Ya, tadi memang di ketentuan sudah dijelaskan di dalam caranya yang mungkin sudah kami share di surat pengumuman dan pemanggilan peserta yang lolos babak semifinal dan grand final itu sudah dijelaskan juga bahwa untuk rekapitulasi babak akan dilaksanakan di hari di mana final itu dilaksanakan. Tanggal 21 setelah 10 babak akhir, juri secara internal akan mengumumkan pada kegiatan penutupan lomba pidato. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kolom chatting, selamat pagi, izin. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. Teman-teman semuanya, mengenai informasi lebih lanjut tentang perlombaan, apakah ada grup WhatsApp, karena saya belum masuk dalam grup tersebut. Jika ada, terima kasih. Baik, langsung dijawab juga oleh panitia. Panitia telah mengirimkan link di kolom chat bagi peserta yang belum sempat masuk menjadi anggota dari WA grup peserta lomba, bisa langsung menggunakan link yang sudah di-share oleh panitia. Dan juga di surat pengumuman pemanggilan itu ada link untuk bergabung di grup WA peserta lomba. Oke, apakah masih ada? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baik, sebelum terima kasih Pak, izin perkenalkan diri lagi. Saya Roger Lake Pak. Mau bertanya tentang di tanggal 20 yang tadi Pak bilang pembukaan itu ada seminar yang harus diikuti. Apakah seminar itu wajib kami ikuti semua atau tidak bersifat wajib, artinya opsional begitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, untuk pendaftaran atau registrasi ulang peserta itu dilaksanakan sebelum kegiatan pembukaan. Seminar itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia merupakan rangkaian dari kegiatan pembukaan lomba pidato, sehingga peserta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah.
Jadi dengan sasaran bahwa peserta juga mungkin bisa mendapatkan informasi, data-data terbaru yang disampaikan oleh para narasumber dan kemudian bisa dijadikan rujukan untuk berpidato nantinya. ini Pak, jadi sebenarnya seminar selanjutnya itu di tanggal 20 pagi ya Pak, atau di tanggal berapa? Ya betul, seminarnya di tanggal 20 pagi, jam 8:30 sampai dengan jam 11. Kemudian Itu berlanjutkan akan dengan dilakukan kegiatan lomba pidato babak semifinal. Jadi registrasi pesertanya dilaksanakan di awal sebelum kegiatan pembukaan. berarti di 20 pagi itu Pak registrasinya. Ya, 20 pagi. Dan itu karena akan ada mengambil nomor undian untuk peserta diwajibkan untuk berada di lokasi kegiatan 1 jam sebelum kegiatan pembukaan dilaksanakan, karena akan ada registrasi dan juga akan ada penarikan nomor urut. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Baik. Mungkin masih ada. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns an eternal. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang ketentuan lomba, tata tertib, dan juga komponen penilaian? Tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Hendra. Baik teman-teman sekalian, sekalian dengan